Mata air di padang gurun. Nah, bagaimana mata air di padang gurun itu ya? Padang gurun yang gersang, tapi ada mata air yang mengalir. Pasti adalah sesuatu yang menyegarkan. Seperti ketika bangsa Israel sampai di Elim, dikatakan ada 12 mata air di sana. Nah, apa yang akan saya sampaikan adalah kisah tentang Rut. Mengapa kisah Rut itu ibarat mata air di padang gurun? Karena background dari kitab Rut itu adalah situasi kerohanian yang gersang dari umat Tuhan. Backgroundnya adalah kitab Hakim-Hakim, di mana kerohanian umat itu mencapai titik nadir yang terbawah. Jadi itulah background daripada kitab Rut. Makanya kitab Rut itu bagaikan mata air yang mengalir, yang menyegarkan. Kitab Rut cuma 4 pasal, cuma sedikit tapi luar biasa. Kisah Rut ini juga bagaikan mata rantai yang kecil saja, tapi penting. Kalau hilang, rantai ini akan terputus. Yang menghubungkan kitab Hakim-Hakim dan kitab Samuel. Tema besar daripada kitab Rut itu tentang penebusan. Menggambarkan bagaimana seorang wanita Moab yang bernama Rut akhirnya bisa ditebus menjadi bagian dari bangsa Israel. Dan ini sebuah exceptional, sebuah perkecualian. Karena suku Moab itu adalah musuh Israel dan dibenci oleh Tuhan. Sampai Tuhan berkata, bangsa Moab sampai keturunan yang ke-10 tidak boleh masuk menjadi umat Tuhan. Tapi Tuhan itu punya perkecualian. Makanya banyak hal dalam Alkitab ini perkecualian. Perkecualian ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Kita ini selamat dipilih Tuhan, menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan, itu perkecualian. Kita ini adalah Rut-Rut yang ditebus oleh Tuhan. Yang seharusnya tidak layak, tapi dijadikan umat Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana kitab Rut ini begitu luar biasa, dan banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil atau simpulkan dari sebuah kitab Rut. Kita masuk kepada bagian yang penting, yaitu mengapa dan apa yang menjadi keistimewaan dari seorang Rut. Sehingga Rut ini bisa dipilih oleh Tuhan. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Jadi 4 pasal itu saya simpulkan tiap pasal satu topik saja. Pasal yang pertama berbicara tentang kasih dan komitmen. Bagaimana seorang Rut yang notabene adalah orang kafir, ya tanda petik kafir dalam pengertian perjanjian lama. Semua orang yang non-Yahudi itu dianggap kafir. Nah, bagaimana seorang wanita kafir, dia memiliki kasih dan mengambil sebuah komitmen terhadap mertua perempuannya yang sudah berstatus janda. Coba kita baca ya. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Perhatikan karena ini salah satu kalimat yang luar biasa. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Inilah sebuah komitmen. Kasih itu kan gak kelihatan. Ya toh? Kasih itu kan di dalam hati. Tapi komitmen ini kelihatan. Dari komitmen kita bisa tahu kalau Rut ini memang sungguh-sungguh mengasihi mertuanya. Nah ini tidak mudah saudara, sampai sekarang pun tidak mudah. Bagaimana hubungan mertua perempuan sama menantu perempuan itu paling sulit. Karena dua-duanya sama-sama queen, ratu. Ya, wanita itu kan ratu rumah tangga. Nah ini makanya menjadi contoh, khususnya bagi ya wanita, bagi ibu-ibu baik yang berstatus mertua maupun yang berstatus menantu. Bagaimana Rut mempunyai satu komitmen yang luar biasa. Padahal dia punya kesempatan untuk pergi dan menikah lagi. Dan itu juga disarankan oleh mertuanya. Mertuanya juga gak mau egois.
Ya, kamu masih muda, masih punya kesempatan, punya suami, ya sudah, biar aku pulang sendiri ke Bethlehem. Tapi Rut luar biasa, saudara. Diteladani ya, menantu-menantu wanita teladani Rut. Jadi firman Tuhan itu salah satunya adalah untuk kita teladani. Komitmen dari seorang Rut ini. Dan di satu pihak saya melihat, saya tertarik dengan kalimat ini. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Only death will do us apart. Itu saudara ingat perkataan yang diucapkan waktu saudara masuk pernikahan. Ya toh? Hanya maut yang dapat memisahkan. Jadi komitmen ini luar biasa. Ini juga mengingatkan kita kepada komitmen seorang mempelai kepada pasangannya. Hanya maut yang dapat memisahkan kita. Saya seringkali berkata kepada pasangan-pasangan yang mau menikah bahwa komitmen itu lebih penting daripada kasih. Kasih memang penting. Orang menikah karena cinta, karena kasih. Tapi kasih itu sangat labil. Kasih itu gampang berubah. Perasaan manusia ini gampang berubah. Pada waktu moodnya baik, I am in the mood for love. Pada waktu moodnya baik, wah. Tapi waktu bertengkar moodnya jelek, itu kalau saudara mendasarkan pernikahan atas kasih, itu sangat labil. Jadi pernikahan itu didirikan di atas sebuah komitmen. Jadi kalau komitmen itu masalah perasaan Anda bagaimana, perasaanmu lagi high, lagi down, it doesn't matter. Tidak berpengaruh. Komitmen itu jalan terus. Itu komitmen, saudara. Makanya ya harus punya komitmen dalam pernikahan. Komitmen itu harus dipegang. Seperti Rut, dia punya komitmen. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan juga berkomitmen kepada kita. Nanti saudara baca, Yohanes 14:18. Tuhan juga punya komitmen. I will not leave you alone. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Itu komitmen Tuhan. Sama seperti Rut. Jadi kita tenang aja. Dalam menghadapi segala perkara tenang aja. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memegang komitmen. I will not leave you alone. Aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Jadi inilah pasal pertama. Dan saudara harus mengerti bahwa Tuhan itu senang dengan orang yang pegang komitmennya. Tuhan senang, Daniel dan kawan-kawan juga punya komitmen tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja. Dan itu membuat Daniel disenangi oleh Tuhan. Nah ini yang pertama yang bisa kita pelajari dari pasal pertama. Kasih dan komitmen. Rut punya kasih dan itu ditunjukkan dengan komitmennya. Bahwa dia tidak akan meninggalkan ibu mertuanya ini. Walaupun tidak menjanjikan. Tidak ada yang bisa dia harapkan dari seorang janda tua yang sudah habis hartanya. Tidak ada. Tapi karena kasih. Ya toh? Kasih itu nggak melihat gitu-gitu, nggak melihat harta, nggak melihat apa, tapi dia mengasihi. Dia punya belas kasihan. Saya pikir Rut pasti berpikir kalau aku tinggalkan gimana nanti. Ibu mertuaku kalau pulang gimana, sudah nggak punya siapa-siapa, anak sudah mati. Mau dipelihara siapa? Siapa yang mau cari makan? Saya yakin ini yang menjadi dasar pemikiran Rut. Dia nggak punya motivasi lain. Dia cuma punya satu hal, belas kasihan, kasih kepada mertuanya. Ayo, anak Tuhan harus punya belas kasihan ya. Baik, kita masuk kepada pasal yang kedua. Pasal yang kedua berbicara tentang kerja keras. Di pasal yang kedua kita melihat bagaimana seorang Rut ketika dia sampai ke Bethlehem. Dia tidak tunggul kaki, tidak mau ngurusi masalah lain-lainnya. Tidak begitu susah. Tapi Rut kerja dengan tangannya. Dia komitmennya ditunjukkan dengan sebuah kerja keras. Sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa Allah itu tidak senang dengan orang yang malas. Bahkan di dalam satu ayat dikatakan orang malas itu sama dengan orang yang merusak. Anak Tuhan harus rajin, amin. Hamba Tuhan harus rajin. Saya selalu tekankan ini di sekolah Alkitab. Jadi kita ini harus rajin, harus kerja. Pengkhotbah berkata, selagi masih ada kesempatan, bekerjalah dengan sekuat tenaga. Nanti kalau sudah mati nggak bisa. Bekerja, kerja keras. Rut kerja keras, dia sampai di Bethlehem, dia bekerja. Waktu itu lagi orang menuai, dia nggak punya apa-apa bukan? Jadi buruh, tani pun belum. Jadi gimana dia? Dia leles, sudah tahu ya, orang Jawa tahu leles ya. Mengambil sisa-sisa jerami yang nggak kepanen, itu dikumpulkan sama dia. Ini pekerjaan yang sangat rendah ini, yang bisa dilakukan oleh seorang miskin. Itu yang dikerjakan Rut. Dan dikatakan dari pagi sampai sore, dia tidak berhenti, dia terus bekerja semaksimal yang dia bisa. Mengumpulkan bulir-bulir jelai, bulir-bulir gandum yang tercecer.
Dapat berapa itu nggak tahu. Coba saya ajak saudara membaca sebuah ayat di dalam Tesalonika. Firman Tuhan memakai istilah usaha kasih. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. The labor of love. Jadi kasih itu harus disertai dengan labor, kerja keras. Bapak-bapak karena mengasihi keluarga, kerja keras, mencari nafkah. Harus bekerja dengan keras, saudara. Berusaha, jangan diam-diaman, bekerja. Dan kemudian kita melihat di pasal yang kedua juga bagaimana Tuhan membalas. Pepatah berkata, di mana ada usaha di situ ada jalan. Kalau nggak berusaha ya nggak ada jalan. Tapi kalau kita berusaha, apalagi sebagai orang percaya, ingat kita ini dibawa berkat. Kemana-mana ada berkat. Orang percaya itu kan dibawa berkat, dibawa kasih karunia. Ada kasih karunia, ada berkat yang menyertai kita. Dan itu yang terjadi kepada Ruth. Ruth diperhatikan dengan pemilik ladang yang bernama Boas. Bahkan mendapatkan kemurahan. Boas pesan kepada pegawai-pegawai ini, kalau kamu menuai, sisakan, jatuhkan sebagian. Pura-pura jatuhkan. Ya, ojo diberseni. Dan itu juga peraturan Taurat. Kalau kamu menuai, jangan dikukut sampai habis. Baik menuai gandum, menuai jelai, memetik anggur. Sisakan untuk orang-orang yang berkekurangan. Supaya mereka juga bisa mendapat bagian. Makanya saudara belajar bermurah hati. Bermurah hatilah. Ingat kepada orang-orang yang kurang beruntung. Belajar, saudara. Contoh yang gampang, tukang parkir. Ya tuh, kasih lebih, nggak apa-apa. Tidak akan miskin, saudara. Saya beritahu, kalau saudara murah hati, saudara tidak akan miskin. Tambah diberkati Tuhan luar biasa. Ojo minta disusui, wis biarno lah. Ya, gojek, go-grab. Kasih bonus. Kan itu mesti ada tuh, grab, gojek itu. Kalau saudara merasa mendapat pelayanan baik, kasih aja. Saya selalu ditanya, selalu bintang 5 saya. Tak tambahi bonus. Itu cara-cara kita membagi berkat. Dan tentu ada cara-cara yang lain. Nah, Boas ini bermurah hati kepada Ruth. Sehingga dikatakan Ruth itu mendapat hasil yang banyak. Dan itu yang membuat mertuanya kaget. Loh, kamu dari mana? Kok hasilmu luar biasa ini? Kemudian Ruth mulai cerita dan disitulah Naomi memberi jalan ya. Nanti saudara baca sendiri. Dan sekarang kita masuk kepada pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga bicara tentang kerendahan hati dan ketaatan. Jadi Ruth ini taat. Taat itu karakter hati. Taat itu bukan karakter perbuatan, bukan. Banyak orang menilai ketaatan itu dari perbuatan, kan? Ya perbuatan tentu, pasti. Tapi kalau hati nggak taat, nggak bisa. Saudara. Kalau karakter hatinya taat, perbuatannya pasti taat. Sebaliknya kalau karakter hatinya tidak taat, walaupun perbuatannya taat, nanti masih muncul ketidaktaatan itu. Ngomel, berontak, dan sebagainya. Itu pasti nanti akan muncul berikutnya. Karena karakter hati itu, yang miliki roh ketaatan ini. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang taat. Tuhan Yesus itu dikatakan dia belajar taat kepada Bapa. Walaupun dia adalah anak, tapi dia belajar mentaat, tunduk kepada kehendak Bapa. Jadi Ruth ini taat. Dia punya hati itu taat, hati yang rendah. Nah ini kedua hal ini memang selalu berkaitan. Kerendahan hati dan ketaatan itu berkaitan, saudara. Tidak bisa tidak. Nah inilah dikatakan Ruth ketika dia dipesani oleh ibu mertuanya, kamu harus begini. Dia lakukan dikatakan tepat seperti yang diperintahkan. Ruth itu enggak keminter. Ya toh? Dan bisa aja orang muda, wah saya lebih pintar dari orang tua saya. Lalu dia pakai jalan sendiri. Tidak, Ruth itu benar-benar dia tunduk, dia taat kepada apa yang dipesankan oleh mama mertuanya. Dia lakukan dan itulah yang menolong dia. Bagaimanapun juga orang tua itu walaupun mungkin lebih gaptek, yang muda-muda itu lebih pintar, lebih lihai. Orang tua itu punya pengalaman yang lebih. Orang tua itu punya kebijakan yang lebih. Dia sudah alami ini, sudah melihat ini, melihat itu. Makanya orang-orang muda taatilah orang tuamu. Amin. Jangan keminter. Jadi saudara harus belajar tunduk, belajar taat seperti Yesus. Ada satu ayat ingin saya bacakan. Dari 1 Petrus 5, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Coba perhatikan pesan firman Tuhan ini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu
seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ini yang dilakukan oleh Ruth. Jadi kalau Naomi itu gambaran Roh Kudus, dan memang secara rohani demikian, tapi saya tidak mau bicara kerohaninya, saya bicara yang umum saja, yang bisa kita tangkap ya. Tapi kalau memang Naomi itu gambaran Roh Kudus, maka Ruth ini anak Tuhan yang taat, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus katakan dia lakukan. Makanya dia diberkati luar biasa. Nah, pasal yang keempat, pasal yang terakhir. Kita melihat di sini bagaimana Ruth menanti dengan tenang. Dan itu juga pesan daripada mertuanya. Duduk manis sekarang Ruth, tenang saja. Jadi saudara-saudara, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ada bagian Tuhan yang pasti dia lakukan. Pasal 1-3 itu bagian dari Ruth. Tapi di pasal 4 kita melihat Boaz yang bekerja. Allah yang bekerja. Dan pada saat Allah bekerja, yang perlu kita lakukan adalah duduk tenang saja, tidak usah bingung. Kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan lakukan pekerjaannya sampai tuntas. Seperti yang dikatakan Naomi, orang itu kalau kerja gak akan separuh-separuh Ruth. Kamu tenang saja. Jadi di pasal keempat kita sama sekali tidak melihat Ruth bekerja apa-apa. Sudah, sampai di pasal 3 sudah cukup. Pasal keempat, Boaz yang bekerja di situ. Dan tentu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan terlebih Boaz ini gambaran daripada Tuhan. Boaz kita, Yesus. The strong man, Boaz itu artinya the strong man. Dia adalah Tuhan yang gagah perkasa. Dia bekerja melebihi apa yang kita dapat mengerti, saudara. Jadi waktu Tuhan bekerja, kita tenang saja. Dengan iman kita nantikan. Amin, saudara. Jangan gelisah. Sudah duduk tenang saja. Saya lihat dalam Alkitab beberapa kali bukan? Waktu mereka mau menyeberang Laut Tebrau. Musa juga berkata, kamu tenang saja, lihat Tuhan bekerja, membela kamu. Jadi kita ini anak Tuhan ini enak, paling enak. Saudara. Kalau kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, kita tenang saja. Kita yakin Tuhan akan bekerja melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, ada 1-2 ayat yang ingin saya bacakan ya. Coba kita baca yang berikut ini di dalam kitab Ratapan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Yang berikutnya, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang saudara doakan dan pikirkan. Percayalah saudara. Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara rencanakan. Dia bekerja dengan cara yang tidak terbatas. Dia bekerja dengan cara yang tersembunyi. Pernahkah saudara berpikir, waktu Yesus mau makan Paskah, beberapa kali nih, salah satunya ini ya, Yesus berpesan kepada murid-murid. Kan mereka tanya, Tuhan kita mau makan di mana nih Tuhan? Mau siap di mana? Kita belum siap, tenang aja. Kamu masuk kota, beritahu, guru mau makan di sini. Nanti kamu lihat sudah tersedia. Pernah nggak saudara berpikir, siapa yang menyediakan meja dengan makanan? Yesus dan murid-murid tinggal duduk, tinggal makan. Pernah nggak saudara pikir? Siapa yang menyediakan itu? Siapa? Firman Tuhan kan tidak memberitahu bukan? Saya percaya itu malaikat. Tuhan sudah mengutus malaikatnya. Tidak tahu caranya gimana. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kalau Tuhan itu menyediakan itu lebih dari apa yang saudara pikirkan. Amin, saudara. Kebutuhan saudara apa? Percayalah. Percayalah. Dia baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. I will never leave you alone. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sendiri. Satu pesan saya. Saudara percaya. Kasihi Tuhan. Kasihi sesama. Maka hidup saudara akan diangkat seperti Ruth. Ruth dari nothing, nobody. Siapa Ruth? Nobody. Dia tidak pernah terhitung apa-apa. Tetapi dia menjadi somebody. Dia menjadi orang yang diangkat tinggi. Dia menjadi nenek moyang daripada Daud. Bahkan daripada Mesias. Dan saya yakin kisah Ruth masih terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik.